teman-teman semua, mari kita menyiapkan diri kita untuk meditasi. Pada malam hari ini kita akan meditasi eksamen atau pemeriksaan hati. Jadi agak beda sedikit. Silakan saudara duduk yang tegak dan punggung boleh menyender ke kursi kalau Anda duduk di kursi. Nanti sepanjang meditasi ini kurang lebih 15 menit, usahakan tidak bergerak-gerak sama sekali, terutama tangan dan kaki. Oleh karena itu siapkan dulu kalau masih gerak-gerak, biar gerak-gerak sebentar. Tangannya di pangkuan atau di atas lutut lantai, atau kalau Anda duduk bersila atau bersimpuh. Nah, kemudian kita pejamkan mata. Kita betul-betul akan melakukan pemeriksaan hati atau perenungan anusati atau upasama anusati. Sudah, Anda sudah menyiapkan diri. Sekarang tenangkan diri Anda dan pindai tubuh dari atas ke bawah, dari ujung rambut ke ujung kaki. Tangan di pangkuan rileks seperti tali yang menggantung, tapi punggung tegak. Dan yang terutama sekali nanti sepanjang meditasi ini, usahakan tangan dan kaki sebisa mungkin tidak bergerak-gerak. Tenangkan hati. Ketika pikiran Anda bisa dibuat tenang dan kokoh seperti gunung karang, maka tubuh pun akan mengikuti tidak bergerak-gerak. Kenapa kita dalam meditasi eksamen ini tidak bergerak-gerak? Supaya semua unsur dan fakultas tubuh, pikiran, perasaan, kehendak bersatu padu menjadi satu, supaya fokus dan kesadaran menguat. Dan Anda bernapasnya yang wajar, biasa saja. Untuk sementara kita duduk diam, mengamati napas beberapa saat. Sambil Anda melihat tubuh dan batin Anda secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang kokoh, tegak, rileks, tak terguncangkan, tidak bergerak-gerak, terutama tangan dan kaki. Napas berjalan secara wajar, batin tenang, sangat tenang. Amati napas Anda yang menenangkan untuk beberapa saat. Periksa secara berkala tubuh Anda. Kalau batin tenang dan still, hening, dan kemudian pikiran tidak tergerakkan, maka tubuh pun tidak akan tergerakkan. Pindai tubuh Anda sepenuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, terutama tangan dan kaki. Usahakan tidak bergerak-gerak sama sekali. Nah, sekarang ketika napas Anda sudah mulai terasa teratur dan tenang, Anda boleh mengambil satu topik bahasan. Anda bisa memicu pertanyaan di dalam batin Anda. Apa yang sudah aku lakukan dalam hidupku? Apa yang saat ini aku lakukan? Dan apa yang harus aku lakukan dalam hidupku? Jadikan 3 pertanyaan itu sebagai pemicu perenungan saudara. Sesekali Anda menyertainya dengan memperhatikan napas, dan usahakan tangan dan kaki tidak bergerak-gerak. Setelah itu, saudara juga bisa memeriksa diri Anda semacam analisis SWOT. Apa kekuatanku? Apa kelemahanku? Apa yang sering menjatuhkanku? Apa yang biasanya hal terbaik yang bisa aku lakukan? Renungkan itu. Renungkan segalanya. Apa yang sudah aku lakukan untuk hidupku? Apa yang saat ini sedang aku lakukan, kemajuan hidupku, dan apa yang harus aku lakukan. Itu pemicunya, dan kemudian Anda bisa memeriksa mawas diri
Apa yang sering menjatuhkan Anda? Nafsu, kemalasan, kelekatan pada sesuatu yang tidak teratur, inordinate attachment, atau apa yang biasanya sering sekali membantu Anda dalam melewati semua masalah? Akal sehat, kehendak yang kuat, kemauan, atau tekad yang kuat. Renungkan semuanya itu sambil diiringi sesekali mengamati napas Anda dan usahakan tangan dan kaki sama sekali tidak bergerak. Kita mulai perenungan kita. Tubuh dilihat oleh mata batin dalam satu kesatuan. Batin tenang sekali, rileks, tubuh pun rileks. Tapi usahakan tangan dan kaki tidak bergerak-gerak, karena sedikit gerakan saja akan mengacaukan perenungan kita. Sambil Anda merenung tentang hidup Anda, tenangkan batin dengan mengamati dan merasakan napas masuk dan napas keluar. Ingat, usahakan batin Anda tenang sekali dan kokoh seperti gunung karang, dan terutama tangan dan kaki tidak bergerak-gerak sama sekali. Usahakan dengan sungguh-sungguh. Tubuh rileks, tenang, tidak bergerak-gerak. Sambil merenung, rasakan napas yang masuk dan napas yang keluar. Periksa batin Anda, periksa kesadaran Anda, hati nurani Anda. Apa saja kelemahan, apa saja kekuatan Anda. Apa yang sering membuat Anda terjatuh, dan apa yang biasanya membantu Anda melewati segala pergumulan dan hal-hal yang menyusahkan dalam hidup. Periksa dengan sungguh-sungguh. Tangan dan kaki tidak bergerak, tubuh rileks, hati tentram, sambil merenung, sambil merasakan napas masuk dan napas keluar. Batin Anda kokoh, tubuh Anda kokoh, tangan dan kaki tidak bergerak-gerak, hati tenang. Lakukan pemeriksaan hati, pemeriksaan batin yang tuntas dan tandas. Jangan malu dan jangan takut untuk menghadapi diri Anda apa adanya. Ketika pikiran kesana kemari, biarkan aja, kemudian kembalikan perhatian pada napas yang masuk dan keluar yang menenangkan, dan fokus kembali ke perenungan. Apa yang sudah aku lakukan dalam hidupku? Apa yang saat ini sedang aku lakukan? Dan apa yang harus aku lakukan dalam hidupku? Apa saja yang sudah sering menjatuhkanku? Kemalasan, penundaan, ketakutan, atau apa saja yang biasanya membantuku? Intuisi, akal sehat, kehendak yang kuat, tekad yang kuat, nyali, semuanya Anda periksa dengan sungguh-sungguh. Apa yang membuat Anda terjatuh? Apa yang membuat Anda gampang tenggelam dalam menghadapi permasalahan hidup? Periksa dengan sungguh-sungguh. Batin tenang, amati napas masuk keluar sambil merenung. Tangan dan kaki tidak bergerak-gerak sama sekali. Tangan dan kaki tidak bergerak, karena sedikit gerakan saja akan mengganggu kesadaran dan konsentrasi. Ketika Anda tidak bergerak sama sekali, semua unsur energi, kehendak, dan konsentrasi kesadaran akan menyatu padu. Satu mengondisikan ketenangan, ketentraman, dan kesadaran yang lebih tinggi. Napas Anda sebagai jangkar untuk membuat hati Anda tentram dan mempermudah perenungan terhadap hidup Anda. Periksa dengan sungguh-sungguh, hadapi dengan berani apa yang biasanya Anda ingin lari dari diri Anda. Ketakutan, kesedihan, semuanya Anda periksa hati Anda. Sambil merasakan napas masuk dan napas keluar. Tubuh Anda kokoh, batin Anda kokoh, tidak bergerak-gerak. Damai, stabil, dan tajam.
tubuh dan jiwa berada dalam satu kesatuan yang paling optimal, yang paling sempurna. Diam, stabil, damai, kokoh. Rasakan napas masuk dan keluar sambil Anda memeriksa hati Anda dengan tandas tuntas. Apa yang sering menjatuhkan, apa yang menguatkan Anda, apa yang sering membawa pada pergumulan dan kesusahan, dan apa yang sering memberikan penghiburan pada hati Anda, sambil merasakan napas masuk dan napas keluar. Nah, sekarang Anda semuanya tarik napas yang dalam dan panjang. Isi paru-paru Anda penuh dengan oksigen dan kemudian keluarkan napas perlahan-lahan. Tarik napas lagi yang dalam dan panjang. Hembuskan, letakkan semua beban di tubuh dan di batin Anda. Tarik napas yang dalam dan panjang. Hembuskan perlahan dan Anda siap untuk kembali pada kesadaran di sini dan masa kini. Kapanpun Anda siap, Anda boleh membuka mata Anda. Pemeriksaan hati selesai. Selamat malam. Hari ini memang khusus untuk pemeriksaan hati. Saya nggak tahu hasilnya kepada batin Anda masing-masing, tapi kita nanti akan tanya. Pemeriksaan hati itu apa tahu Mas? Pemeriksaan hati itu adalah anusati, perenungan diri. Biasanya orang itu jarang sekali melihat ke dalam dirinya, mawas diri. Terus kemudian kecenderungan orang itu kadang dia tidak mempunyai sebuah arah yang jelas dalam hidupnya. Dia itu sebenarnya hidup itu mau kemana? Hanya sekadar nurutin inilah hidup ya hidup aja, jalan ya jalan aja mengalir gitu. Tapi tidak pernah kita melakukan mawas diri. Sebetulnya aku ini makhluk macam apa sih gitu loh. Sebetulnya apa yang sering membuat aku terjatuh dalam hidup. Terus kemudian apa sih yang kurang dalam hidupku, itu namanya pemeriksaan hati. Plus untuk melatih saudara ini loh, memikirkan aku harus ngapain dengan hidupku. Dan ditambah napas sebagai jangkar itu untuk membuat tenang sebenarnya. Meskipun ada beberapa di antara Anda pasti kok malah kacau ya misalnya untuk permulaan. Selanjutnya pemeriksaan hati atau eksamen konsensi itu merupakan sarana bertolak. Kalau orang Jemparingan tahu ya, memanah itu loh. Kan mesti dia menarik dulu ke belakang. Terus kemudian jadi dilepaskan supaya bisa ke depan. Kita memeriksa diri kita yang lalu-lalu sampai sekarang untuk melihat ke depan kita mau apa. Itu pun meditasi. Nah, dan yang saudara nggak tahu alami apa tidak tadi, itu biasanya kalau kita nggak bergerak-gerak, seharusnya meditasi begitu sih. Semua tradisi meditasi itu tubuh dibuat santai sekali, tapi tidak bergerak-gerak sama sekali. Di sini saya hanya melatihkan dulu tangan dan kaki supaya tidak bergerak-gerak. Lah, efeknya apa? Ada kesatu paduan kesadaran dan konsentrasi dan kekuatan kemauan atau kehendak. Biasanya langsung menguat nanti sesudah meditasi. Saudara kalau meditasi pemeriksaan hati seperti ini, begitu melek, bukannya ngantuk atau ngeblank, tapi punya ini loh, apa itu? Nanti kalau tidak duduk seperti ini ya, langsung harus melakukan pekerjaan, kuliah, kerja. Saudara punya kemauan yang sangat kuat dan ketenangannya. Gitu, itu dari saya pengantarnya. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya saat ini bekerja sebagai sambil kuliah juga. Saya tinggal di daerah Taman Siswa. Oh. Ya, jadi ini baru pertama kali ikut meditasi. Ya, masih bingung juga sebenarnya impact dari meditasi itu apa. Cuman tadi pas abis apa tuh namanya, mawas diri selama 15 menit itu ngerasa memang kayak ya lebih rileks, ringan, dan lebih sadar sama diri sendiri. Cuman pas di terakhir waktu diminta untuk narik napas dalam terus ngeluarin malah pengen nangis, atau kenapa? Oh iya.
Pasti ada sebabnya. Iya. Segala sesuatu ada sebabnya, tenang aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Tapi tadi pengalamannya agak enak ya, Iya. dan lebih sadar diri. Kalau jadi ibaratnya kayak ngerasa oh iya memang kayak begini jalannya, cuman nggak tahu kenapa memang pas terakhir maunya nangis. Nangis aja nggak apa-apa. Pasti ada Ya. di sini. Baik. Terus siapa lagi yang baru? Ada nggak? Oh enggak. Kalau enggak, sekarang saya ingin Anda masing-masing, siapa yang mau ngomong, pengalamannya tadi, experience loh ya. Entah bingung, entah enak, entah nggak enak, entah pikiran Anda kemana-mana, silakan Anda sharing di sini, berbagi ya. Silakan. Ya, silakan. Mbak siapa ngomong karena ada beberapa yang belum kenal. Halo, saya Denta. Ya. Pengalaman saya untuk meditasi malam ini, sebenarnya kan saya tadi agak telat ya. Terus langsung untuk mawas diri tadi untuk menilai apa yang sudah dilakukan selama ini. Terus kayak kelemahan, kelebihan kayak apa gitu. Jujur awalnya tuh kayak mau nangis gitu loh mas, pas memasuki untuk apa sih yang kamu lakukan selama ini dalam hidup kamu gitu. Kan mas tadi ngomong kayak gitu ya selama meditasi itu. Saya kayak mau nangis, terus saya menilai diri saya, kelemahan saya apa saja sih, terus kelebihan saya apa saja, apa yang saya lakukan selama ini. Misalnya kayak kelemahan saya ya, terutama kayak saya malas, saya bingung, saya takutan ke depannya seperti apa. Terus saya nggak tahu harus berbuat apa, karena saya tuh terkadang merasa bahwa apa yang saya alami, apalagi kan saya bipolar ya mas, saya merasa itu sebagai kayak sebuah momok buat saya. Masih saya tuh belum menerima itu 100% gitu loh. Saya merasa saya tuh kadang bingung dengan hidup saya tuh ketika mood saya tuh naik turun, apalagi dengan diagnosis saya tuh saya bipolarnya tuh nggak seperti umumnya. Maksudnya kalau bipolar itu ada misalnya minimal 2 minggu perpindahan moodnya ya mas. Kalau saya tuh dalam 1 hari itu bisa berganti mood dari senang ke sedih, bisa cepat gitu loh. Jadi tuh saya tuh kadang mikir, kok keadaan saya kayak gini, saya tuh jadi takut dengan saya gitu. Tapi saya dengan itu saya meraba-raba, oh kapan sih saya manik, kapan saya depresi gitu. Saya mencoba, kan saya baru terdiagnosis bipolar kan 4 bulan ini ya mas. Saya masih meraba-raba itu. Cuma dengan meditasi tadi tuh entah kenapa saya beberapa kali kayak melihat kayak cahaya gitu loh mas. Selama itu, apa tuh saya menilai diri saya seperti apa gitu. Terus selain itu setelah meditasi berakhir saya merasa kayak tenang, kayak relax, karena saya merasakan juga saya nggak gerak-gerak sama sekali tadi mas. Saya benar-benar kayak mungkin tangannya masih agak gerak-gerak, cuma antara kaki badan itu semua no. Saya bisa merasakan bahwa saya bisa apa tuh namanya mengikuti instruksinya mas Bram gitu. Overall it's okay sih. Dengan experience meditasi dari yang kemarin enak, ini juga enak menurut saya minggu lalu. Jadi pemeriksaan hati ini hari ini bagimu nggak membebani, enak ya? Nggak ada perasaan cocok, nggak, cuma ya emang di awal tadi tuh kenapa saya mau nangis gitu. Oh itu biasa, apalagi kamu bipolar disorder ya. Nah, mood swing, ini saya celah sedikit. Mood swing itu ada beberapa jenis bipolar itu yang membutuhkan beberapa hari, beberapa minggu. Ada yang dalam 1 hari loh. Tipenya kan macam-macam bipolar disorder. Kalau saya itu tipenya episode campuran. Ya. Episode campuran, mix ya. Nah, bagi yang belum tahu tentang bipolar disorder, bi itu 2, polar itu adalah kutub. Kutubnya itu 2, yaitu manik sama depresif. Manik itu senang sekali, penuh sukacita, pengen kesana kemari. Kadang kalau pas manik itu orang nggak tidur loh, ya. Kadang belanja, kesetanan kemana, bener kan? Nah, ketika tiba-tiba diri dari masyarakat, dari kontak-kontak personal, semua media sosial dimatikan, terus kemudian ya dia diam aja, diam tidur terus, atau pokoknya ya nggak tahu, pokoknya nggak ada rasa enak nyaman untuk bergaul dengan orang gitu loh. Itu namanya bipolar. Nah, sekarang di dalam pemeriksaan hati, setelah kita ngerti diri kita sendiri siapa, itu ada beberapa orang dalam hal apapun termasuk bipolar adalah keberanian untuk menerima diri kita sendiri apa adanya. Oke, saya terdiagnosis itu. So what? Sesudah terdiagnosis. Itu yang harus penerimaan diri itu loh yang penting.
Nah itu butuh dengan pemeriksaan hati seperti ini, dan sudah itu apa yang harus dilakukan? Ada beberapa teman saya yang bipolar itu kalau tiap pagi itu kadang-kadang melihat kaca, kamu bukan orang yang ini kok, kamu bukan orang yang kurang gitu loh, kamu itu malah punya kelebihan. Oke, kamu bipolar, tetapi kamu masih bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Ya udah, terima diri dulu sebelum mengubah menjadi lebih baik. Terima diri dulu. Dia ngomong begitu loh di kaca. Terus kemudian hal-hal yang suka membuat dia nggak enak, dan mempelajari ini loh ritmenya mood swing. Dia akan mengerti kayak ngerti premenstrual syndrome-nya kapan. Kalau mau menstruasi itu loh, dia kan sudah ngerti. Tubuh sudah nggak enak, PMS, ingin uring-uringan, bantingin siapa, makan orang misalnya, atau pacarnya ditendangi dan sebagainya, misalnya itu istilahnya ya. Kalau dia lama-lama bisa mengerti pola itu, akan lebih mudah hidup sebagai seorang penderita bipolar. Gitu. Jadi Mbak Denta ya, pemeriksaan hatinya tadi nggak masalah apa untuk kamu? Oke. Nah, sebetulnya kalau di rumah 7 menit atau 10 menit cukup. Pagi, bangun tidur, cuci muka, yoga dulu boleh, tai chi boleh, gerak-gerak boleh. Kemudian duduk di ranjang atau di kursi seperti ini. Duduk pakai alarm 10 menit. Tidak bergerak-gerak. Atau kalau belum pemula, belum kuat, 7 menit lah atau 8 menit. Betul-betul sebelum berbunyi alarmnya, jangan bergerak-gerak. Tapi makanya jangan salah ngeset alarmnya ya. Di set 10 menit sebelum 12 jam. Oh, kok nggak selesai-selesai. Ya, di set seperti itu dan nanti betul-betul lakukan. Maka itu sangat membantu dalam memeriksa diri di dalam kerjaan profesional juga. Mau kuliah juga siap kuliah. Kalau nanti dengerin orang ceramah, dosen sedang mengutarakan sesuatu, cepat nangkepnya pikiran kita, tajam. Kenapa? Karena kita bersatu padu. Semua energi kan jadi satu, nggak gerak-gerak, stabil gitu loh. Emosi, kehendak, pikiran, semuanya jadi kesadaran tajam. Gitu ya Mbak Denta ya. Dan ini sangat-sangat membantu sebagai dasar untuk meditasi nanti. Mau kriya yoga, mau vipassana, mau anapanasati, mau meditasi ke cinta kasih. Kalau dasarnya ini cepat untuk mencapai kesadaran. Mas, saya boleh nanya nggak? Boleh. Kalau misalnya bermeditasi dengan musik gimana? Boleh aja, as long as itu mengkondisikan Anda untuk tenang. Soalnya kan semenjak Jumat kemarin enak tuh ya, aku mulai rajin meditasi nanti pakai musik gitu, yang menenangkan gitu. Dan alhamdulillah Mas bisa tembus 9 menit. Biasanya 5 menit tuh ngeluh gitu kok nggak selesai gitu. Tapi itu 9 menit relax gitu. Boleh untuk mengkondisikan, digabung dengan kesadaran dengan pernapasan. Gitu ya Mbak Denta ya? Ya, ini teruskan aja setiap pagi. Dan yang lain juga. Usahakan kalau pagi meditasinya ini. Perenungan ini sangat penting loh. Kadang apa? Kita ini in automatic pilot dalam hidup kita ini. Dan tidak sadar apa yang kita lakukan, kita mau kemana, kita di mana, apa yang sering menjatuhkan kita, tidak menghitung-hitung dalam hidup kita sehingga kita lupa, oh kita sudah, loh kok targetku tahun kemarin masih jadi target juga tahun ini, mungkin jadi target juga tahun depan. Karena apa? Kita jarang-jarang memeriksa diri kita. Timetable dan schedule itu nanti muncul juga di dalam eksamen ini. Eksamen konsensi, anusati, pemeriksaan hati. Gitu. Nah, selain Mbak Denta, masih lagi Mbak Denta mau ada sesuatu yang disampaikan? Enggak. saya tuh penasaran sih kenapa pas kan ini kita tentang mawas diri ya, apa tuh namanya konsentrasi, kita menilai diri kita seperti apa. Cuman tuh kayak bingung tuh, kok ada kayak beberapa kali tuh, ada 3 kali aku hitungan kayak cahaya yang silau gitu loh. Oh, biasa toh. Itu kalau dalam meditasi ada sebuah pengalaman. Kalau betul-betul pengalamannya genuine, asli, itu namanya nimitta, melihat bayangan yang cahaya, warna, misalnya yang sangat menyenangkan, tapi karena konsentrasi dan kesadaran meningkat. Jadi ada altered state of consciousness gitu loh. Itu bisa terjadi. Tapi bisa juga itu adalah perception. Sanya namanya. Kita kan dalam hidup kita kan sering lihat cahaya juga, benar nggak? Lampu, cahaya matahari, cahaya warna-warni itu kan terekam di dalam batin kita, di dalam bawah sadar. Pas meditasi dia bisa muncul. Occasionally itu biasa. Jadi nggak usah bingung dengan itu. Oh ya, karena baru pertama kali pas meditasi itu kayak gini gitu loh. Ya. Sebelumnya nggak pernah. Kecuali pas sinar itu kamu lihat terus, kemudian muncul manusia batok bersayap. Nah itu baru dikonsultasikan ke kita semua, kita musyawarah nih. Yang satu meditasi di sini. Tadi kira-kira pas detik keberapa dia ada malaikat itu, terus yang belakang sampingnya ini ngerasain apa gitu loh.
apa bau-bau kesturi, apa bau kemenyan gitu loh. Kan kita harus cek satu-satu, tapi selama cuma baik, cahaya-cahaya itu masih mending. Beberapa yang lain bukan cahaya, begitu merem langsung gelap, ya apa enggak? Ya? Lah ngantuk, itu, ono sing langsung begitu merem langsung malah melek lagi, tapi enggak berkedip-kedip dan mulutnya membuka. Terus melihat apa yang bisa seperti itu. Boleh nanya lagi ya Mas? Boleh, kamu suka nanya. Bener. Gini Mas, kalau sudah kan saya sebelumnya kan emang jarang meditasi ya Mas, paling juga meditasinya di sini. Kadang tuh ngantuk segala macam, cuma udah mulai Jumat kemarin terus mulai rutinkan di rumah juga, itu nggak ada rasa ngantuk itu apa berarti udah mulai enjoy meditasi gitu? Ya, segala sesuatu kan familiarity. Meditasi itu di dalam Tibet itu namanya gom. Gom itu is familiarization. Jadi kalau kita membiasakan diri dengan pikiran yang baik, membiasakan diri dengan ketentraman hati, dengan kesadaran, nanti lama-lama juga nggak gampang ngantuk dan melamun gitu loh. Karena jam terbang, terus kemudian apa ya, kalau di kungfu itu namanya kungfu, ada kita dapat skill itu loh. Orang masak itu pertama dipikir, orang main musik pertama dipikir, ya kan, pakai matematika 1,5, 1,5 dan sebagainya. Tapi nanti lama-lama dia pakai intuisi, bener ya? Dia pakai feeling. Orang masak juga gitu loh. Pertama rasanya ini sambal terasi pakai bimbing uluh. Ini segini, cabai rawitnya segini, bimbing uluhnya segini. Terasinya seperti ini. Dia sambil merem aja bisa, sambil ngikut. Itu bisa loh dia. Kenapa? Karena dia sudah dapat. Betul nggak? Tapi ingat, apapun yang diberikan pengalaman meditasi pada kita dari saat ke saat, mau tenang, mau tidak tenang, kita tetap harus siap menghadapinya. Dan tetap happy. Karena apa? Nanti itu yang akan ketransfer dalam hidup sehari-hari untuk menghadapi yang orang tidak selamanya senang, orang tidak selamanya susah. Iya nggak? Segala sesuatu berubah-ubah gitu. Jadi pas seneng, oh iya, aku enjoy pas seneng. Tapi pas terjatuh atau stuck, oh ini kok stuck ya? Itu mirip seperti saudara kalau meditasi, aku nggak ngerasain apa-apa ya Mas Bram. Nah itu pada saat hidup Anda datar-datar aja. Tapi pas Mas Bram aku stres jadi kayak jatuh gitu loh. Terus aku pikirannya liar kemana-mana. Itu mirip ketika saudara menghadapi hidup yang penuh dengan pergumulan-pergumulan dan masalah. Dan saudara sudah dilatih sini untuk siap menghadapi itu. Itu yang terpenting sebenarnya. Jadi kalau misalnya Mbak ya, Mas saya kesini meditasi nggak ngerasain apa-apa yang dari kita berarti ini, nggak apa-apa. Nggak ngerasain apa-apa itu pun saudara pasti mikir atau mungkin buah pikir muncul, memori muncul tadi loh di dalam prosesnya loh, iya nggak? Ya, ngerti itu aja udah bagus. Dan itu pasti terjadi apa-apa. Cuma kalau dia mempunyai ekspektasi, kalau meditasi langsung tenang, meditasi mencapai sebuah titik nol pikirannya gitu deh, dia akan kecewa untuk tahap awal. Nanti di tahap-tahap advance Anda bisa sendiri seperti itu. Tapi di tahap awal mengenal pikiran yang kacau dulu. Mengenal pikiran yang kacau, kesana kemari, susah fokus, terus kemudian flat-flat aja Mas. Itu dikenal, itulah pikiran kita. Itu ketika kita gabut ya flat-flat aja itu. Tapi mau senang, happy times, mau bad times, good times, saudara tetap stabil. Itu tujuannya meditasi pemeriksaan. Hei, yuk siapa lagi? Ya silakan Mas Gustaf. Hal Mas, tapi setelah saya itu Mas, saya merasa saya sebenarnya lagi masa-masa berat, saya bisa melewati itu. Saya berterima kasih untuk setelah datang ke sini. Itu aja. Terima kasihlah pada dirimu sendiri yang mencari jalan ke sini dan mengarahkan diri Anda sendiri sehingga Mbak Denta bisa melewati semuanya. Itu kalau tidak Mbak Denta sendiri, tidak bisa. Orang lain mau kasih semangat, mau kasih doa, mau kasih mantra pun nggak bisa kalau Mbak Denta nggak melaksanakan meditasi. Saya congratulate you for and rejoice for your achievement. Oke, silakan Gusam, jangan susah-susah. Kamu itu senior ya. Saya duduk aja ya karena sudah kelihatan biarpun saya duduk. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Cuman mau sharing aja sih Mas Bram. Untuk meditasi malam hari ini buat saya berbeda dari meditasi sebelumnya. Oke. Kenapa? Saya berbeda. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya memutuskan untuk mengunjungi salah seorang psikolog
saya merasa butuh. Ternyata memang saya butuh. Nah, dari sebelum saya memutuskan untuk ke psikolog tersebut, untuk meditasi sangat susah untuk konsentrasi, Mas Tam. Yes. Nah, apa yang saya lakukan hari ini, yang saya rasakan hari ini setelah meditasi, relate dengan ketika saya ke psikolog kemarin. Yes. Memang ada sesuatu dari dalam hati yang bukan dari dalam hati, dari dalam diri, dari dalam hati yang seperti Mas Bram bilang tadi, apa sih yang bikin kamu kayak gini? Kenapa sih? Apa sih penyebabnya? Kamu sudah ngelakuin apa buat dirimu sendiri? Nah, jadi sebelum saya ke psikolog itu meditasi, baru duduk, diam, biar hilang. Ya sing tiba-tiba, oh ini tugasku ini belum kerjakan, oh airku belum mati, oh ini belum ini, oh airnya belum mati. Enggak, misalnya pas nyalain kompor apa segala macam kan. Oh, motorku tak panasi belum tak matikan. So many distraction ya. Nah, begitu. Tapi setelah kemarin mengunjungi psikolog itu terus delalah kok ikut meditasi yang sekarang meditasi ini. Merasa lebih bebas dan konsentrasi saat meditasi itu kembali lagi. Tadi pas hampir selesai itu saya batin, kok cepet banget gitu Ben, 15 menit. Karena kalau tidak bergerak-gerak tangan dan kaki untuk memula lebih dari 15 menit, dia merasa saya sedang menyiksa mereka. Oke. Nah kayak gitu Mas. Jadi memang sangat membantu juga sih Mas, memang membantu juga sih yang meditasi malam ini, yang untuk menggali apa sih permasalahan saya dari dalam hati saya, dari dalam diri saya. Bagaimana sih saya menyolusikan masalah saya? Bagaimana sih jalan keluar yang harus masalah ini? Jadi ya seperti itu sih Mas yang pengalaman saya malam hari ini. Ya biasanya saya ada pengalaman kayak gini Mas. Oke, terima kasih. Ya Mas Rustam, terima kasih. Nanti siapa yang mau begini? Pemeriksaan hati ini setidaknya dilakukan sehari sekali. Pagi misalnya ya, lakukan 10 menit aja pakai alarm. Kalau terlalu lama, 7 menit aja lakukan. Saya hari ini mau ngapain sih? Apa sih ketakutanku terbesar? Penyakitku itu apa? Menunda-nunda. Siapa di sini yang tidak menunda-nunda? Ada nggak? Aku takut ngomong sama orang tua aku, mempunyai prinsip ini, aku mau ke sana, aku takut, gitu loh. Itu berarti ketakutan yang menjatuhkan Anda. Ya. Kemudian kalau Anda mau melakukan sesuatu megah, berarti kemalasan. Kalau Anda tidak jelas kemana, itu apa? Ketidakjelasan pikiran Anda. Tujuan hidup Anda apa? Gitu loh. Anda takut dengan tikus yang lewat, misalnya, oh berarti aku mempunyai trauma terhadap tikus, atau aku mempunyai fobia terhadap tikus. Aku fobia ketinggian, aku fobia klaustrofobia itu loh. Di tempat-tempat tertutup, di lift dan sebagainya. Itu diterima dulu, dilihat apa ada. Itu jadi lebih baik. Meditasi ini dahsyat sekali loh. Sebagai dasar, nanti bagaimana? Saudara akan stabil, mengerti tentang diri Anda, dan nanti kalau meditasi lain, misalnya saya kasih wipasana, kesadaran, atau Anda ngamati napas, lebih tenang kalau paginya sudah meditasi kayak gini, cepat konsentrasinya. Dan nanti kalau meditasi pemeriksaan hati ini saudara melek, begitu mandi, kuliah, saudara penuh semangat, kerja penuh semangat, pacaran penuh semangat. Iya juga, karena apa? Saudara sadar diri, sadar energi, sadar suasana. Terdistraksi seperti ini, kalau saudara ada tikus dan teman-temannya itu, kalau saudara pikirannya masih belum stabil akan, ya. Tapi kalau sudah ya, oh ya, seperti ngobrol. Isinya pemeriksaan hati yang nanti hebat. Visi Anda jelas. Anda hidup dari masa ke masa. Kehidupan Anda itu dengan sadar gitu loh. Aku ini di masa apa sekarang ini? Saya ini dari mana ke mana? Kemarin-kemarin apa yang tidak produktif itu loh. Dan sekarang ini aku sudah produktif belum? Kalau belum, apa yang harus aku lakukan ke depan? Aku cari jodoh yang kayak apa? Aku cari membuat usaha yang kayak apa?
Aku berlatih musik, terobosan baru apa, kreasi apa. Oh ini perlu kayaknya aku bikin channel YouTube lah. Aku sebarkan, aku mempunyai sesuatu yang orang mungkin nggak punya yang unik gitu. Itu pun bisa muncul dari pemeriksaan hati ini loh. Gitu loh. Apa yang sering membuat aku takut? Apa yang sering membuat aku jerih menghadapi hidup? Itu semua adalah inordinate attachment. Lekat pada sesuatu yang tidak teratur. Dan itulah yang membuat manusia menderita. Contohnya, inordinate attachment apa? Sumo, susah move on. Sudah diputus pacarnya, masih mengharapkan dia untuk jadi pacar kita misalnya. Padahal situasinya sudah berbeda misalnya. Dia sudah punya pacar lain dan kita masih pengen seperti sama dia. That's yang menyebabkan kita menderita. Dan pemeriksaan hati ini semuanya dikupas tuntas. Tandas, nggak ada yang tersisa. Dan ini membuat kita berani menghadapi hidup. Ini dahsyat ini. Saya tidak mengalami pengalaman mistik dengan meditasi jenisnya ini, Mas Bram. Nggak masalah. Itu tidak lebih penting daripada kita siap menghadapi hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Konsentrasinya akan bagus, intuisi bagus, feelingnya bagus, keberanian muncul, fokus muncul, stabilitas batin muncul gitu loh. Itu semua lebih penting daripada yang sekadar, Mas, aku meditasi kemarin loh, melayang, melesat ke angkasa Mas. Terus tubuhku dipenuhi cahaya-cahaya. So what? Setelah itu. Sudah itu apa? Balik lagi menghadapi realitas. Ribut sama pacarnya, ribut sama pasangannya, stres, hati berada di pikiran, ya sama aja. Masih menunda, masih malas, ya sama aja. Menghadapi COVID-19, aku kehilangan sebuah pengharapan, dan kayaknya dunia memang sudah mau kiamat ini. Mendingan kita pesimis saja, menunggu kematian. Itu pun bisa muncul ketika saudara mempunyai ketakutan. Yang ketika tidak diperiksa, dengan pemeriksaan hati, itu bisa membuat saudara hidupnya jadi, ya sudahlah, ngalir-ngalir itu aja, mau mati ya mati sekarang, mau hidup ya hidup, hidup-hidupan lah, saudara akan jadi seperti itu. Nah, dengan pemeriksaan hati ini, apa yang mau dibentuk sebetulnya? Karakter yang kuat, yang tegas, yang berani memilih, berani bertanggung jawab terhadap pilihan dan konsekuensinya. Berani nggak? Seperti Mas, pokoknya Debong misalnya. Dia berani duduk di situ, berani mengambil sebuah pemikiran, dan berani dengan konsekuensinya itu bisa muncul dari pemeriksaan hati. Gitu. Sharing, ada nggak? Saya mau tanya satu-satu dulu, pengalamannya aja, tetapi kan tadi sudah nih, dari siapa? Joseph dulu. Joseph, tadi merasa gimana? Rasanya dulu, kacau atau gimana dengan pemeriksaan hati? Rasanya tadi saya nggak ada ekspektasi sih, soalnya habis ujian kemarin capek Ya, semua. harus pakai itu. Ya, baik. Tetapi tadi mempertahankan tidak gerak tangan dan kaki. Gerakan tangan gimana Mas? Tangan dan kaki harusnya diam. Oh, Saya bisa kayak gini sih. Ya? Saya bisa kayak gitu. Di situ, dan tapi tidak bergerak-gerak. Seperti satu kali kayak gitu. Baik, kalau kamu bisa berhasil 10 menit misalnya, tidak bergerak-gerak, besok lakukan. Ini semuanya, 3 hari aja, apa yang saudara setelah 3 hari dapatkan? Pasti lebih banyak ketentraman, ketenangan, kestabilan, penghiburan untuk hati Anda sendiri. Coba ya, ini kan baru pertama. Baik, terus sudah. Ada lagi? aku sadar aja kayak pas kan muncul kayak pas belum introspeksi diri kayak oh iya apa masalah ketakutanmu atau apa, kayak aku lihat egoku dan pikiranku itu membuat masalahnya sendiri. Kayak catch him spot, oh iya kamu sepertinya kayak gini, terus dia kayak coba kritiknya tajam, tapi habis itu oh iya, habis itu saya kembali ke body dan oh iya ternyata ya sudahlah kayak gitulah. Dan itu kan ada pemeriksaan hati di dalam prosesnya seperti itu. Tapi habis itu ya muncul lagi sih kayak distraction apa kayak kamu kenapa kesini atau ngapain kayak gitu terus. Apa caranya untuk mengatasinya? Ya itu Gunakan jangkar napas ya. untuk meredakan itu. Makanya tadi saya mengatakan gunakan jangkar napas sambil merenung, itu bukan tanpa tujuan loh, supaya distraction-nya mereda. Ya berkurang lah. Berkurang kan? Mungkin bertarget kurang gitu kan dalam 30 menit distraction-nya berapa itu kurang gitu. Ingat, maksimal pemeriksaan hati 15 menit aja. Ya, nggak boleh lama-lama. 10 menit cukup. Ya sekarang Desi. Ayo Des. Jujur aja apa yang dialami. Aku nggak ngalamin apa-apa ya nggak apa-apa. Tadi tuh aku merasa meditasinya cepet banget sih.
Iya, 15 menit. Cepet banget. Terus apa ya, dari meditasi itu aku yang ini tadi bisa lebih fokus untuk mengenai apalagi yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk muncul dan, semua. Dan di situ aku sadar ini harus dieliminir gitu loh, karena aku tahu pasti impactnya ke orang lain. Contoh, sebenarnya kan awal mula aku ikut meditasi itu karena aku mulai sadar aku punya bisa dibilang apa ya, sifat ya buruk. Salah satunya aku kalau udah nggak suka sama orang, bencinya itu bisa sampai merasuk ke tulang ya? Sampai ke tulang. Dendamnya pun bisa sampai kayak dendam ke sumat gitu loh. 14 turunan. Itu aku berpikir ini nggak baik, nggak tahu gimana caranya waktu itu, ini gimana yang eliminir kan gitu. Dan aku juga nggak ada ide buat datang ke psikolog gitu ataupun curhat ke siapapun. Kebetulan dulu temanku Nusita itu dia posting tentang meditasi gitu kan di, aku lupa di mana, di Instagram, di Karangjati. di Karangjati. Terus ya itu aku datang tahun berapa sih Mas, 2018 ya, 2018. Terus ya sampai sekarang. Ya tapi membantu nggak sih? Membantu banget. Tapi jujur aku bukan tipikal yang rajin-rajin meditasi, soalnya ada beberapa kejadian kan aku lebih suka meditasi itu sampai jam 3 pagi. Maksudnya pagi subuh. Jadi aku tidur dulu, bangun, nyalain alarm, terus aku meditasi gitu di kamar. Iya, gelap-gelap remang-remang gitu, tapi aku ngadepin jendela luar gitu kan. Terus dari meditasi itu aku merasa lebih peka gitu loh Mas. Pernah suatu kali aku meditasi, merem gitu. Buka-buka aku tahu di jendela itu ada yang ngintip. Kira-kira jenis pocong, terus kuntilanak atau apa nggak tahu ya? Tante K. Halo Tante, gitu. Mau ikut meditasi? Silakan. Dia juga butuh meditasi loh Tante K itu. Soalnya kerjanya cuma ketawa sama nyanyi dia. Ya sebenarnya sih nggak nakut-nakutin gimana, cuman kan kayak mania gitu, tiba-tiba dia cuma diem ngeliatin di jendela. Kan aku kaget ya Mas, rambutnya rowe-rowe gitu kan. Terus yang terakhir itu bulan ini apa bulan kemarin ya, aku lagi main ke tempat teman. Itu pas aku lagi rajin-rajin meditasi sih sebenarnya di rumah. Aku lagi jalan ke tempat di rumah teman itu ada kursi pendek, kolongnya tuh semeja itu yang di belakang Mas Bram. Ya, aku lagi jalan di belakangnya temanku kan. Itu ceritanya kayak di ruang keluarganya dia gitu loh. Nah, terus dia jalan lewat gitu kan. Itu serius Mas, ada rambut panjang gitu. Cuma rambut aja lewat. Dari kolongnya itu. Tiba-tiba muncul gitu aja pas kami lewat jalan gitu kan. Terus pas udah kami lewatin gitu, dia masuk lagi. Temanku kaget, terus dia juga bisa lihat selain kamu? Iya, bisa lihat. Sama tadi mengeliminir sifat-sifat burukku. Iya, itu lebih penting. Sama bisa lebih fokus. Kayak tadi aku mulai fokus. Tadi bisa fokus? Bisa ya? Meskipun tadi aku gerak cuma jempol kaki sih. Ya nggak apa-apa, latihan. Iya. Di situ aku bisa mulai fokus itu secara sistematis gitu loh. Maksudnya untuk hidupku ke depan, mungkin untuk bulan November, Desember, atau tahun depan, aku bisa plan itu secara komprehensif, nggak parsial gitu. Ya. Nah ini Desi kalau sudah selesai, maka ini besok semuanya coba dilatih setiap hari. Yang ini pagi tidak bergerak-gerak loh, 10 menit, betul nggak gerak-gerak. Maka saudara 3 hari saja pasti akan memetik buah-buahnya, ketenangan, ketentraman, kejernihan, kecerdasan, intuisinya tajam. Nah sekarang kalau tentang Desi, itu halusinasi apa tidak? Halusinasi itu kan, atau ilusi itu, ada gambar, ada bayangan, tapi tidak ada bendanya. Nah kalau itu mungkin ada kemungkinan mungkin benar. Tapi kalau orang meditasi itu kan chi atau prananya keluar, daya batinnya. Jadi nggak perlu takut juga. Say hello aja. Makanya saya sangat senang kalau seperti Joseph sebelum meditasi itu nyebarin cinta kasih ke sekitar gitu loh. Semuanya di sini, semuanya happy ya. Kalau mau meditasi, ikutan aja meditasi di sini nggak masalah ya. Termasuk Tante Kunti tadi ya.
Mau meditasi juga, jangan ketawa mulu kamu gitu loh. Ya, terus kemudian meditasi, dia nggak akan ganggu kok. Kalau kamu nggak takut, kamu juga tidak akan diserang. Kamu tidak nyalai, kamu juga tidak, sama mereka dengan manusia. Kalau orangnya berani dan tenang, ya itu nggak akan ganggu. Kalau menampakkan diri, ya nampakin mungkin kenalan ya. Tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk melihat yang seperti itu. Jadi kalau kamu lihat, ya bersyukur aja. Coba ada orang setengah mati, sampai puasa, sampai cari guru, sampai ke tempat keramat. Di situ tuh yang didatangi cuma tikus sama kecoa, sama nyamuk. Mau ketemu naga, mau ketemu hantu, gendruwo, kunti, enggak. Biasanya kunti kan nyanyi-nyanyi gitu. Kok naon yo? Ya karena memang dia tidak terlalu peka gitu loh. Lah kamu punya kayak gitu ya disyukuri aja. Yang penting nggak perlu takut. Gitu loh. Oke, baik. Selanjutnya pengalamannya tadi gimana? Kalau aku tadi surprise. Apa welek ini? Aneh, soalnya aku biasanya paling melo sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Kayak apa yang udah kamu lakukan, kamu kedepannya mau ngapain, aku biasanya paling melo. Cuma tadi itu kayak, apa sih? Oh ya udah ya, aku I did my hard work, I did my best gitu sama hidup aku. Terus kayak, ya udah, kedepannya ya aku bakal tetap bekerja semampuku aja, bakal lakuin apapun yang aku bisa. Terus tapi tadi kayak kalau bahas memori-memori itu tetap kebayang gitu. Pasti. Ya itu tadi adanya kok, oh nggak ngerasa sedih ya, kok aku nggak ngerasa melo gitu, tumben banget gitu. Oh ya, ada pembimbingnya bro. Kan aku biar jelek yang penting sombongnya ya. Nggak, tapi biasanya kalau yang meditasi lain pun juga pertanyaannya kayak sebatas cinta kasih pun aku ngerasa melo kayak, wah aku kurang sayang sama orang, aku jadi sedih gitu. Tapi tadi kayak biasa aja, nggak tahu mungkin karena aku lagi sampai aja hidupnya kali ya. Karena ini pemeriksaan hati, dia metode khusus. Metode khusus untuk melihat tubuh kita, batin kita, tubuh kita secara tuntas dan tandas. Apa adanya. Jadi teknik bukan main-main loh teknik ini. Teknik dahsyat banget untuk memeriksa diri. Maka Anda tidak melo. Kenapa? Anda terarah. Seperti tadi Desi yang mengatakan, oh dulu gini, sekarang gini, besok aku harus gini. Dan planningnya apa, itu terarah banget gitu loh. Di situ yang main bukan hanya perasaan yang kamu bisa melo, tapi kehendak juga untuk apa? Mempertahankan orang gerak-gerak gitu loh. Mas Bram ini nyekso ini loh, orang itu obah-obah ngomongnya ada maksudnya. Pikiran juga aktif loh tadi. Akal kan juga bergerak tadi. Rasa juga bergerak loh. Saya mau ngapain, harus bagaimana, gitu loh. Jadi tidak hanya perasaan, maka kamu tidak akan gampang melo, gitu ya. Berarti lanjutkan mau setiap di rumah. Alhamdulillah ini seminggu ini udah setiap pagi udah. Yang ini loh maksudnya, yang teknik ini loh. Boleh sih, belum boleh dicoba. Jadi gini, pagi pakai teknik ini, siang atau sore kalau ada teknik yang lain silahkan bebas. Tapi pagi pakai ini dulu, pakai alarm. Setel alarm 10 menit dan sebelum berbunyi, aku tidak akan gerakin tangan sama kakiku. Mau mikir apa, mau nyanyi-nyanyi di dalam batin, mau ngamatin apa saja silahkan, tapi jangan gerak-gerak. Ini nanti luar biasa banget kekuatan kemauan Anda yang dibacakan. Karena in full control of yourself. Nah, nggak gerak-gerak itu butuh sebuah kontrol loh ya. Dan itu semua energi Anda akan bersatu padu. Fokus, kesadaran, konsentrasi, kecerdasan akan mantap. Ternyata orang akan melihat ya, meditasi gerak meskipun sedikit. Itu sangat distracting, mengganggu konsentrasi dan kesadaran. Gitu. Tapi kalau bisa tidak bergerak-gerak, lihat 3 hari apa yang akan Anda temui. Gitu ya. Ada satu hal yang aneh juga Mas. Silakan. Biasanya itu kan kalau pas nggak disuruh, maksudnya nggak disuruh jangan gerak-gerak tuh sama sekali nggak gerak. Kan biasanya kan 45 menit, 40 menit gitu kan. Nah tapi tadi tuh tiba-tiba kayak yang gerakan kaki. Malah pengen gerak. Ngerti ya tuh. Aneh banget itu, kenapa ya? Kenapa kayak gitu? Kayak gini loh, dulu kalau di Thailand orang mau kaya itu kan di Prapom itu loh, drama bermuka 4. Kan terkenal loh itu. Terus syaratnya menuang air. Terus nanti di rumah menuang air itu bersembahyang. Terus kemudian ketika di rumah setiap 12 malam tuang air ke arah timur dan ngomong, aku tidak boleh membayangkan gajah putih. Iya pasti asosiasi. Begitu Anda mengatakan aku nggak boleh bayangin gajah putih, begitu Anda ngomong gajah putih, maka pasti image-nya akan muncul di batin. Ya seperti itu. Jangan gerak-gerak.
pengen gerak. Soalnya ya belum terbiasa. Tapi kuncinya adalah di batin. Kalau pikiran Anda sudah mountain misalnya, aku pengen seperti Intan yang tidak bergerak-gerak, Gunung Intan. Maka dari batin yang still itu, tubuhnya akan ikut still. Kayak orang hipnosis itu loh. Di hipnosis dia percaya banget bahwa dia kaku tubuhnya, dia seperti bar beneran tubuhnya. Makanya jangan lama-lama. Kalau tadi Desi mengatakan, kok sepertinya singkat? Ya emang. Kenapa? Karena ini aku meminta Anda untuk tidak gerak-gerak. Kalau terlalu lama tersiksa. Tapi kalau 10 menit gitu ya masih neraka 10 menit. Nanti lama-lama kebal. Dan saudara akan menjadi sangat stabil hatinya. Ada goncangan-goncangan hidup, tenang. Ada mood swing, Anda tenang. Ada center, get center itu loh. Ini mau skizofrenia, mau bipolar, disorder, sangat bermanfaat. Baik, itu saja Mas ya. Jadi sudah ada penjelasannya loh. Baik, terus. Ika lagi. Ya. Ika Rizky ya. Tadi pengalamannya yang tadi gimana ya? Mungkin agak mirip sama siapa? Nah, kenalan. Mirip kayak Mas Jo gitu. Ya. Aku juga orangnya agak peka terus sensitif gitu terhadap hal-hal yang hal-hal yang melo-melo gitu kan. Cuman mungkin aku tadi agak biasa gitu, maksudnya dalam arti biasa stabil gitu kayak flat stabil gitu. Aku tuh bisa merasakan sesuatu, cuman kayak aku tuh lebih stabil, nggak yang kayak fluktuatif gitu perasaannya. Buah dari perenungan adalah kepada tindakan. Ya, sudah seberapa jauh improvement yang aku lakukan dengan sadar diriku ini. Tidak cukup hanya aku sadar. Orang yang tidak sadar diri mengenal diri sendiri tentu luar biasa. Tapi sudah itu adalah apa yang harus aku lakukan. Ingat ya, 3 masa. Masa lalu apa yang sudah aku lakukan, masa kini apa yang sedang aku lakukan, dan masa ke depan apa yang harus aku lakukan. Itu harus selalu diingat. Ini jangkar pertama untuk meditasi pemeriksaan. Ya. Cukup. Ya, terima kasih. Bagus sekali sharingnya. Mbak. Oke, mau sedikit sharing aja karena saya juga baru 3 kali ini meditasi. Untuk hari ini yang meditasi ini saya merasa karena ini baru jadi masih asing. Dan tadi saya juga, kalau tadi saya itu adalah yang terlihat jelas waktu meditasi ini adalah apa yang sudah saya lakukan, kelemahan apa saja yang saya punya, yang jelas waktu saya bisa muncul itu di batinmu tadi. Iya. Bukan yang kalau yang sedang sama yang masa depan itu saya enggak. Itu nanti aja. Iya. Yang penting melihat yang lalu. Yang lalu dan kelemahan-kelemahan saya itu. Betul. Tapi Anda mengenali sendiri kelemahan-kelemahan diri, ngerti toh? Iya. Nah, itu yang bagus. Itulah pemeriksaan hati. Examine conscience. Ini idenya, the idea is to unify all your energy and all your faculty of mind juga. Karena sedikit saja kita resah, goyang-goyang itu very distracting. Intinya itu. Tapi kalau di-unified kan, keluar itu loh, pikiranmu fresh, tajam. Peka, misalnya, lihat, Kunti pun lihat tapi nggak takut gitu loh. Saya dulu penakut banget, tapi sekarang udah nggak begitu ya. Ya mungkin karena berlalunya waktu juga, karena Kunti kan ya nggak mungkin makan saudara atau enggak, atau paling yang muncul ketawa atau diem aja cuma gitu. Terus gini Mas, saya mau komentar yang Anda tadi. Meneliti yang lalu tanpa terlibat secara emosional itu berarti saudara sudah mengambil jarak terhadap yang lalu. Itu berarti saudara sudah move on. Yang kedua, kelemahan-kelemahan itu lebih jelas terlihat, Mas Bram. Iya, kelemahan-kelemahan ini sering datang kan pada kita. Kadang-kadang menjatuhkan kita lagi dan lagi dan lagi gitu loh maksud saya. Itu harus ada special attention. Dan kemudian bagaimana cara kita menanganinya itu. Kamu punya program ke depan. Ngomong singkat ya Mbak, silakan. Ini kan meditasi saya yang ketiga ya. Dan merasa ini yang paling nyaman gitu loh. Soalnya sebelum-sebelumnya tuh ngerasa kayak terdistraksi sama entah suara jangkrik atau suara apa gitu. Tapi sekarang benar-benar fokus. Apalagi yang disuruh untuk tidak menggerakkan tangan dan kaki itu benar-benar saya patuhi gitu. Jadi kayak benar-benar fokus sama pikiran sendiri, sama diri sendiri. Jadi emang yang paling nyaman sih. For your information, many great meditators itu memang duduknya kalau bersila, relax, tapi dia memang tidak bergerak-gerak sama sekali.
Duduk di sini pun tidak bergerak-gerak sama sekali. Terus, kenapa ini baru diajarkan sekarang Mas? Ya, masuk harus semuanya bertahap loh ya. Kalau dulu kan masih bisa gerak-gerak gini, ternyata mendistraksi sekali, benar kan? Tapi begitu Anda tidak bergerak sama sekali, bisa fokus ke batin Anda. Itu loh. Dan akhirnya bisa tenang kan? Iya. Coba terus dalam kehidupan. Nanti minimal 3 hari dulu apa buahnya. Kalau memang bagus, lanjutkan terus. Saya dari masa lalu, sekarang sama masa depan. Betul. Nah, waktu masa lalu saya yang muncul dari saya TK, SD sampai saya sekarang itu bisa keluar? Iya muncul. Saya sudah Muncul lupa aja ya. kayak apa yang saya lakukan. Terus pada sekarang yang saya lakukan dari tadi pagi sampai saya duduk meditasi di sini itu muncul. Nah terus saya mencoba tarik nafas pelan, menyadari itu. Habis itu saya di kepala ini Mas kayak ubun-ubun mau terangkat semua. Iya nggak tahu. Cuman dari leher ke bawah itu ringan. Kayak nggak terasa, emang kayak nggak gerak sama sekali kayak gitu. Nah habis itu saya coba ke masa depan. Nah saya coba fokus mentanya diri saya ketidakteraturan saya sama kayak kemalasan. Dan itu malas, menunda, tidak teratur. Itu kayak oh iya saya tidak, kenapa saya tidak bergerak, mungkin saya tidak teratur dari kayak tujuan saya. Nah terus saya pilih 3 tujuan saya ke depan. Terus di sini kayak di hati kayak menggebu-gebu gitu loh Mas, kayak wah saya harus lakuin kayak gini. Karena ini nanti hasilnya adalah benar yang diomongkan dia. Ignis dalam bahasa Latin apa? Mengobarkan api kehendak dan cinta dan tujuan. Aku hidup harus ngapain gitu loh. Setelah meditasi ini berkobar-kobar ya memang itu tujuannya. Tadi yang ngomong cuma mbaknya, yang lain pasti nanti ngerasain juga. Terus lanjut. Habis itu waktu setelah udah mau selesai tarik nafas yang 3 kali itu ya. Nafas panjang. Itu formalitas. Nafas panjang. Saya berhenti 3 detik. Saya hitung 3 detik buat nggak ngeluarin dulu. Terus pas terakhir saya pelan-pelan 3 kali. Ringan Mas, dari kepala sampai kaki dari ringan semuanya. Bagus lah. Lanjutkan ya Mbak. Lanjutkan besok 3 hari apa yang Anda rasakan. Gitu? Ya. Terima kasih sekali atas perhatian Anda. Saya meminta Anda kalau cocok dengan ini tolong besok dipraktekkan mulai besok pagi. Selama 3 hari dan besok kalau berarti 3 hari bagus lanjutkan. Jumat depan akan saya tanya pengalaman Anda. Begitu saja. Kalau saya banyak salah kata, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf. Dan semuanya bahagia, bebas dari COVID-19, banyak rezeki, bahagia selalu. Monggo silakan menikmati makanannya. Terima kasih, selamat malam. Sudah, monggo.